Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah online dari YouTube channel saya kali ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, sudah 2 minggu yang sebelumnya berturut-turut saya berbicara tentang kelelahan. Jadi 2 minggu yang lalu kelelahan part 1, lalu kemudian minggu lalu part 2. Nah, setelah kita membahas 2 kali tentang kelelahan, maka kali ini saya akan berbicara tentang bagaimana kita bisa tetap bertahan dan kita harus tetap semangat. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara. Semangat dalam hidup ini adalah penting. Makanya firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah itu keringkan tulang. Makanya dalam hidup ini kita boleh tidak punya apa-apa, tapi satu yang kita harus punya yaitu semangat. Kalau kita punya semangat, maka kita dapat melakukan apa saja. Kita bisa mengubah keadaan apapun dalam hidup kita, asal kita punya semangat. Nah, bagaimana kita tetap bisa bertahan? Bagaimana kita bisa tetap semangat? Bapak Ibu Saudara, kita akan bahas sebentar. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, sumber segala kekuatan bagi kami, Engkaulah yang menjadikan kaki kami tegap berdiri. Engkaulah yang mengangkat kepala kami di tengah-tengah kelelahan, keletihan, kelesuhan kami. Kami melihat bagaimana Engkau Tuhan melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kami, sehingga kami dapat melihat karya-karya-Mu yang luar biasa. Bapak, kami berdoa biarlah saat ini Engkau memberikan kepada kami semangat yang baru, bagaikan burung Raja Wali. Kami akan terus terbang tinggi, dan kami tidak akan pernah menjadi lelah dalam hidup ini, karena Engkau yang terus menopang hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kalau dalam 2 konten sebelumnya saya berbicara tentang lelahkah hidupmu part 1 dan part 2, saya mengambil cerita dari tentang Gideon di dalam Hakim-Hakim 8 ayat yang ke-4 sampai ke-12. Sekarang karena ini lanjutannya, maka kita lanjut ke ayat yang ke-13 sampai ke-21, tetap dari Hakim-Hakim 8. Dikatakan kemudian kembalilah Gideon bin Yoas dari peperangan dengan melalui pendakian Heres. Ditangkapnyalah seorang muda dari penduduk Sukot. Setelah ditanyai, orang itu menuliskan nama para pemuka dan para tua-tua di Sukot dan Gideon. 77 orang banyaknya. Lalu pergilah Gideon kepada orang-orang Sukot sambil berkata, inilah Zebah dan Salmunah yang karenanya kamu telah mencela aku, dengan berkata, sudahkah Zebah dan Salmunah itu ada dalam tanganmu, sehingga kami harus memberikan roti kepada orang-orangmu yang lelah itu. Lalu ia mengumpulkan para tua-tua kota itu, ia mengambil duri, padang gurun, dan onak, dan menghajar orang-orang Sukot dengan itu. Juga menara Penuel dirobohkannya, dan dibunuhnya orang-orang kota itu. Jadi Bapak Ibu Saudara ingat ya, di dalam pembicaraan kita sebelumnya, ketika Gideon minta makanan bagi prajurit yang kelelahan, mereka malah justru dihina. Dan sekarang dia kembali lagi dan dia memenuhi apa yang dikatakannya. Dia bunuh itu semua Penuel dan juga Sukot. Kemudian bertanyalah ia kepada Zebah dan Salmunah, di manakah orang-orang yang telah kamu bunuh di Tabor itu? Jawab mereka, mereka itu serupa dengan engkau. Sikap mereka masing-masing seperti anak raja. Lalu kata Gideon, saudara-saudarakulah itu, anak-anak ibuku. Demikian demi Tuhan yang hidup, seandainya kamu membiarkan mereka hidup, aku tidak akan membunuh kamu. Katanya kepada Yeter, anak sulungnya, bangunlah, bunuhlah mereka. Tetapi orang muda itu tidak menghunuskan pedangnya karena ia takut, sebab ia masih muda. Lalu kata Zebah dan Salmunah, bangunlah engkau sendiri dan paranglah kami, sebab seperti orangnya, demikian pula kekuatannya. Maka bangunlah Gideon, dibunuhnya Zebah dan Salmunah. Kemudian diambilnya bulan-bulanan yang ada pada leher unta mereka. Bapak Ibu Saudara, kita hidup di sebuah dunia yang kacau balau.
serba kacau balau, membuat setiap kita harus berperang menghadapi musuh-musuh kita. Adapun musuh kita bukanlah melawan darah dan daging, melainkan penguasa-penguasa di udara. Juga persoalan dan permasalahan hidup yang kian menghimpit. Namun di saat kita harus berhadapan dengan musuh kita, besar dan kuatnya musuh, janganlah mengecilkan dan melemahkan semangat kita dalam berjuang. Jangan pernah berpikir, masalah saya terlalu berat dan musuh saya terlalu banyak. Yang menyerang saya terlalu kuat dan situasinya terlalu buruk, sementara saya tidak punya kekuatan apa-apa untuk menghadapinya. Semua kata-kata kita negatif. Dan kata-kata negatif itu akan melemahkan iman percaya kita. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam situasi bagaimanapun, hendaknya kita pegang teguh janji Tuhan, bahwa Tuhan kitalah yang menjadi sumber kekuatan kita. Dan bersama dengan Tuhan, kita cakap menanggung segala perkara. Karena itu, kita harus tetap selalu semangat dalam segala hal. Karena kehilangan semangat akan membuat kita juga kehilangan keberanian tentunya. Yang membuat kita pada akhirnya tidak akan pernah melihat kemenangan dalam hidup kita. Kalau Gideon mengikuti perasaan dan melihat besarnya kekuatan musuh, maka selama-lamanya dia tidak akan pernah mengalami kemenangan. Tetapi ini yang dia lakukan. Dia tetap membangun semangatnya untuk berperang mengalahkan musuh. Nah, dalam hidup ini pertanyaannya adalah, mengapa kita harus tetap semangat? Yang pertama, kita harus tetap bersemangat karena persoalan yang terjadi dalam hidup kita tidak akan pernah melebihi kekuatan kita, sehingga ini menjadikan kita semangat. Tuhan kita adalah Tuhan yang adil, Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang tidak buta, Tuhan yang tidak tuli, dan Tuhan yang tahu segalanya. Dia juga yang menjamin bahwa setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Kita bisa baca itu di 1 Korintus 10 ayat ke-13. Bahkan Alkitab berkata, satu utas rambut di kepala kita pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa seizin daripada Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Jadi apapun persoalan yang kita hadapi, percaya saja bahwa kita sanggup untuk menghadapinya. Mengapa? Jelas, karena tidak ada satupun persoalan yang Tuhan izinkan yang melebihi batas kesanggupan kita. Yang kedua, alasan kenapa kita harus tetap semangat. Kita harus tetap semangat karena yang menyertai kita tidak akan pernah mengecewakan kita. Siapapun boleh mengecewakan kita. Tetapi biarlah sekali ini kita harus ingat dan selalu ingat bahwa Yesus kita adalah Tuhan yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Itulah sebabnya Daud dengan tegar dan berani berkata apa? Dahulu aku muda, dan sekarang aku telah menjadi tua, tetapi tidak pernah aku melihat ada orang benar, anak cucunya meminta-minta roti. Artinya, tahun boleh berganti tahun, bulan boleh berganti bulan, minggu boleh berganti dengan minggu, hari boleh berganti dengan hari, tetapi Tuhan tidak akan pernah berubah, apalagi mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Jadi jangan pernah kecewa sama Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kita harus tetap semangat karena Roh Kudus yang ada di dalam kita senantiasa menjadi pengajar dan penolong bagi kita. Sebagai pengajar, maka Roh Kudus akan mengajarkan kepada kita
makna dari segala sesuatu yang kita tidak mengerti, yang kita tidak tahu. Sebagai penolong, maka Roh Kudus akan menolong kita di saat kita merasa sudah tidak mampu lagi. Roh Kudus akan mengajari kita bagaimana caranya menjadi pemenang dan menolong kita untuk mencapai rencana Tuhan yang sempurna atas diri kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, hidup kekristenan bukanlah hidup tanpa masalah. Tetapi hidup kekristenan adalah hidup yang tidak stres. Karena dalam segala perkara kita dapat tetap bersemangat karena ada Roh Kudus yang selalu menolong kita. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, kita harus tetap semangat karena kemenangan Tuhan sudah jaminkan atas hidup kita masing-masing. Itu sebabnya isi dari Alkitab intinya adalah we will win. 3W, we will win. Kita pasti akan menang. Itu janji dan jaminan Tuhan. Mengapa kita pasti akan menang? Karena Tuhan Yesus kita sudah menang. Mengapa Yesus sudah menang? Karena Dia adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Bapak Ibu Saudara, akhirnya biarlah ini menjadi kesimpulan perenungan kita saat ini, bahwa orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang dapat memulihkan semangat yang patah? Jawabannya, ketika kita menyadari dan mengingat bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dan semangat kita, maka kita dapat berdiri tegak dan berkata bahwa kita adalah pemenang. Itu sebabnya jangan pernah menyerah, sebab yang menyertai kita lebih besar dari apapun yang ada di hadapan kita. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ketika kita ingat, ketika kita sadar bahwa kita tidak akan pernah sekalipun dilupakan Tuhan, ketika kita menyadari bahwa Dia adalah gembala yang baik yang selalu menuntun setiap langkah kita, lalu apalagi yang perlu kita takutkan dalam hidup ini? Dan ketika kita sadar bahwa siapa gembala yang menyertai kita, maka tidak ada alasan bagi kita untuk merasa takut dan patah semangat. Itu sebabnya jangan pernah menyerah, sebab kita tidak ditentukan menjadi orang-orang yang kalah. We will win. Itu yang sudah dijanjikan Tuhan bagi kita, bahwa kita pasti akan berkemenangan dalam hidup ini selama kita mengandalkan Tuhan. Mari sekali lagi sama-sama katakan, tak sekalipun
melupakanku. Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku. Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Tak akan pernah berhenti percaya. Selamanya hanya Engkaulah yang kami percaya, yang kami andalkan, Tuhan. Andalkan Tuhan di atas dari segalanya. Jangan pernah mengandalkan kekuatan kita. Firman Tuhan berkata, andalkan Tuhan di atas dari segalanya. Ada banyak seringkali kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Firman Tuhan katakan, terkutuk orang yang mengandalkan manusia, namun berbahagia setiap orang yang mengandalkan Tuhan di atas dari segalanya. Pilihan ada di tangan kita saat ini. Mau mengandalkan manusia yang akan terus mengecewakan, atau mengandalkan Tuhan yang tidak akan pernah mengecewakan kita sekarang dan selama-lamanya. Dan ketika kita mengandalkan Dia, maka kita disebut orang-orang yang berbahagia. Haleluya. Tuhan yang tidak terbatas. Kami percaya pekerjaanmu belum selesai. Ketika Engkau Tuhan memulai rancangan karyamu atas hidup kami, maka Engkau tidak akan pernah gagal di dalam segala apa yang Engkau rancangkan bagi hidup kami. Karena kami tahu, dengan keyakinan teguh kami berkata dengan iman kami, bahwa hanya Engkaulah satu-satunya perancang dalam hidup kami. Engkaulah satu-satunya penolong dalam hidup kami. Dan Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup ini. Kami tidak akan takut terhadap apapun, karena kami tahu Engkau lebih dari segala, lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan.
Karena kami bukan cuma mampu untuk bertahan, tetapi kami bisa melewati segala sesuatunya dengan berkemenangan di dalam Engkau Tuhan. Tangan kananmu yang kuat menopang kami dan tidak akan pernah membiarkan kami jatuh sampai tergeletak. Terima kasih Bapa. Kami berjanji kami tidak akan pernah menyerah kalah. Kami tidak akan pernah patah semangat. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang sangat dicintai oleh Tuhan, kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia dari Allah Bapa di dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang adalah penghibur dan penolong yang setia dalam kehidupan setiap kita, yang senantiasa menjaga keluar masuk kita dengan demikian sempurna sampai kita didapati kudus dan tidak bercacat celah pada saat Dia datang kembali di awan-awan yang permai menjemput kita. Haleluya. Mari semua kita yang berkemenangan sama-sama kita katakan amin.